wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 5 Sosiologi ingin mengangkat sebuah cerita atau ingin menjadikan podcast yaitu tentang kebebasan atau kecanduan di antara generasi Z pada zaman sekarang. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu soalnya di sana 2 host dan 5 pembicara. Yang pertama ada host yang pertama. Saya Kasanafa. Yang host kedua ada saya sendiri yaitu Rizky Ramadan. Saya pembicara 1 yang bernama Muhammad Faryal Alfikri. Saya pembicara 2 bernama Salsabila. Saya pembicara 3 bernama Naisa Natalia. Saya pembicara 4 bernama Suci Ramadhani. Saya pembicara kelima bernama Iwan Jaya. Nah, saya ingin bertanya nih untuk pembicara 1. Soalnya kan Gen Z ini emang banyak bermacam ragam nih. Soalnya kan dari angkatan kita juga nih Gen Z. Kelahiran dari 1997 sampai 2012. Nah, mungkin saya ingin tanya sih, emang Gen Z itu menurut kamu gimana sih? Jadi Gen Z itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 tadi sampai 2012 tadi. Mereka itu adalah generasi yang pertama yang tumbuh sempurnanya di era digital, sehingga sering disebut dengan digital natives. Terus Gen Z ini dikenal juga sebagai terhubung dengan teknologi. Mereka tuh selalu terhubung dengan internet, media sosial, dan smartphone. Nah terus yang selanjutnya itu ada Gen Z ini peduli sosial dan lingkungan. Mereka cenderung peduli dengan isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan inklusivitas. Oke, yang saya tangkap sih berarti Gen Z ini lebih bercondong ke sosial media nih. Lebih aktif di handphone. Nah, jadi mereka peka soal dunia luar gitu ya. Nah, mungkin lanjut ke host kedua nih. Host pertama ada pertanyaan nggak? Ada nih, untuk Salsa, menurut kamu apa sih manfaat dunia digital pada Gen Z? Kalau ngomongnya manfaat mungkin banyak ya. Yang paling umum itu yang pertama mungkin dari segi pendidikan. Karena sekarang itu kita bisa belajar melalui media sosial, atau mungkin kita juga menggunakan platform seperti YouTube, atau mungkin ada bimbel online seperti Ruang Guru, atau juga sekarang kita kan biasanya ngumpulin tugas pakai Google Classroom. Nah yang kedua itu manfaatnya akses informasi yang cepat dan juga mudah, karena kita bisa cepat mengakses informasi dari berbagai daerah secara lebih cepat. Oke, setuju banget sih. Nah, saya sebenarnya agak setuju nih. Bukan agak lagi ya, lebih ke setuju kan Kaswa. Saya lucunya kayak Gen Z ini apa pertanyaan tadi? Nah, lucunya di Gen Z ini untuk manfaatnya ya. Ya apa-apa dia berbutuh ke teknologi, dikit-dikit AI kayak tugas. Jadi kayak mungkin kalau di secara pekerjaan fisik mungkin mereka agak susah kali ya. Nah, mungkin saya ingin lanjut ke pertanyaan yang kedua dari host yang kedua. Nah, emang gimana sih batas antara kebebasan dan kecanduan di generasi Z? Batas antara kecanduan dan kebebasan di era Gen Z ini sangat tipis ya kemungkinannya, karena mereka terbiasa menggunakan smartphone, teknologi, apapun itu setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya. Jadi kalau Gen Z yang mungkin saya rasakan di umur saya yang sekarang, apa-apa pasti ke sosmed, apa-apa lihat sosmed, mau ngapain harus lihat sosmed. Terus kita kepo sama orang juga kita lihat sosmed, ngerjain sesuatu kita lewat internet. Mungkin secara tidak sadar mereka ketergantungan HP dan teknologi. Jadinya mereka kayak udah nggak butuh apa-apa lagi, aku cuma butuh teknologi dan HP sih di sampingku. Jadi itu yang membuat waktu mereka tersita akan dunia luar. Walaupun di HP mereka sendiri mereka mengenal dunia luar ya. Nah mungkin ini yang membuat para orang tua atau orang-orang di luar sana mungkin juga termasuk Gen Z, jadinya tuh kayak menganggap Gen Z sama Gen Z ini aneh gitu ya, kecanduan banget sih, jadinya enggak lah pokoknya untuk enggak dilihat. Nah mungkin dari teman-teman yang lain bisa membantu memberikan jawaban gimana sih caranya untuk kita semua melepaskan diri dari gadget dan teknologinya, maksudnya tidak terlalu menggunakan hal-hal tersebut.
Nah, kalau menurut saya ya, kalau buat lepas dari suatu gadget buat generasi sekarang, menurut saya ini udah susah nih. Soalnya, karena kan kita apa-apa ke sosmed nih, kayak baca informasi kita ke WhatsApp atau baca DM Instagram. Nah, untuk membaca informasi nih dari sebuah guru, kita ada Google Classroom ya salah satu tadi. Nah, jadi kayak untuk menghilangkan itu emang kayaknya nggak bisa deh. Kalau untuk mengurangi itu bisa. Mungkin kalian lebih perbanyak ke meditasi termasuk nggak sih? Mungkin bisa jadi. Kalau udah Iya, soalnya kan harus fokus ke diri sendiri kan. Kalau berarti dia udah kecanduan banget nih. Nah, jadi emang dampak Gen Z ini emang parah banget. Jadi kita harus sadar diri masing-masing. Soalnya kan ini generasi kita sendiri, kawan-kawan kita juga generasi kita juga. Kawan-kawan kita juga itu dari Gen Z maksudnya. Nah, mungkin lanjut lagi ke Kaswa. Iya, coba kita tanya Suci nih. Gimana sih cara mengatasi kecanduan digital itu? Nah, kan di sini saya dan juga teman-teman itu termasuk Gen Z ya. Jadi beberapa Ya. tips ini saya kasih tahu buat teman-teman dan juga para penonton yang melihat. Jadi beberapa cara, yaitu yang pertama ada digital detox. Nah, digital detox ini adalah di mana diri kita itu beristirahat dari perangkat-perangkat yang berhubungan dengan elektronik supaya diri kita bisa beristirahat. Karena kan kalau bermain gadget terus itu bisa kayak ngaruh ya ke otak kita. Jadi bisa kayak lebih capek, terus ya bisa ngaruh ke mata juga. Nah, selanjutnya ada membantu kita mengontrol. Kita juga bisa mengontrol dari aplikasi-aplikasi supaya kita nggak terus-terusan bermain gadget. Biasanya kan ada pengatur waktunya gitu kan, udah banyak seperti di IG juga ada. Lalu kita juga bisa membuat jadwal ke hal-hal yang lebih positif, kayak misalnya berolahraga, membaca buku, supaya kita nggak terus-terusan menggunakan gadget. Ya itu aja sih dari saya. Oke, ternyata banyak ya solusinya untuk mengurangi kecanduan itu sendiri. Soalnya kan Gen Z emang agak susah ya untuk mengurangi bermain gadget. Iya. Bahkan saya pun agak susah ya untuk mengurangi itu. Oke. Dari olahraga itu saya setuju banget. Kayak bisa mengurangi kayak kita bermain sepak bola ya kan. Yang cowok. Iya, nah untuk Gen Z sendiri kita harus memiliki jangan sampai introvert lah. Kita harus memiliki sifat sosial yang tinggi dan tidak sampai benar-benar kecanduan di sosial media nih. Nah makanya saya ingin bertanya nih ke pembicara kelima. Jadi gimana sih dampak penggunaan teknologi bagi Gen Z? Nah, jadi di sini dampak itu ada dua macam. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positif ini yang pertama mempermudahkan akses informasi, yang kedua mempermudah berkomunikasi, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat menghemat biaya dan lain sebagainya. Dan dampak negatif itu ada ketergantungan berlebihan, pengurangan interaksi sosial, gangguan kesehatan, dan ancaman keamanan siber dan lain sebagainya. Nah betul banget nih. Soalnya kan untuk masalah dampak Gen Z ini udah terlalu parah. Kita emang kayak apa-apa bisa bebas nih. Dari masalah judi online, tentang video porno. Kan emang gampang banget nih diakses. Apalagi yang saya lihat di sosial media yang beredar, kayak Gen Z ini, apalagi anak-anak yang kelahiran di bawah tahun 2010 itu masih termasuk Gen Z kan. Mereka tuh dari kecil udah dicekokin sama orang tuanya HP biar kayak kalau mereka lagi nangis langsung dikasih tuh langsung tenang. Jadi itu salah satu dampak yang sangat buruk menurut saya ya. Soalnya emang teknologi ini nggak semuanya yang baik. Soalnya apa-apa kita bisa ngakses gitu loh. Kayak masalah yang positif, negatif, kita bisa tahu apa yang kita lihat di handphone kita. Nah, mungkin teman-teman ada tambahan nggak? Cukup ya. Nah, ya mungkin yang kita jelaskan tadi nih untuk salah satu untuk peringatan juga nih buat teman-teman yang menonton. Soalnya kan kita sebagai generasi Z harus peka juga terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kecanduan. Nah, kalau udah kecanduan tuh emang udah parah. Makanya ada apa sih namanya? Detox. Apa sih? Digital detox. Biar kita nggak benar-benar Mengistirahatkan. biar kita nggak apa-apa ke teknologi gitu loh. Sebenarnya teknologi ini baik, tapi ya jangan pandai-pandai lah kita cara menggunakannya ya. Nah betul Iwan. Jadi mungkin gitu ya podcast dari kelompok 5 nih. Mungkin itu saja yang bisa kami jabarkan, yang kami ketahui tentang Gen Z.
Mungkin teman-teman kalau ada pendapat lainnya mungkin bisa komentar di bawah atau solusi nih kalau dibuat presentasi. Nah mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.